Ini adalah harga diri seorang wanita di dalam pernikahan. Ketika seorang istri tidak lagi dilibatkan oleh suaminya untuk perihal-perihal keluarga, keuangan keluarga, pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan harian, istri sudah merasa nggak dilibatkan, nggak ditanyai, nggak diminta pendapatnya, nggak diminta diskusinya. Sebagai seorang wanita, pasti akan merasa nggak berharga, merasa nggak dianggap lagi. Melibatkan istri itu bagian dari memuliakan istri, membuat dia merasa berarti, merasa berharga. Hal berikutnya adalah ketika tidak ada keterbukaan, keuangan serba tertutup. Bahkan ya, saya pernah mendengar kisah bahwa seorang istri yang mana gaji suaminya dia nggak pernah tahu berapa. Kok sampai segitu ya? Menikah tapi kok kayak orang asing ya. Padahal menikah itu kan esensinya bersatu. Yang bersatu itu tidak hanya, maaf kita sering mendengar bersetubuh. Itu dalam pernikahan bersetubuh itu artinya menyatu secara fisik. Nggak hanya fisik yang harus menyatu. Pikiran menyatu, perasaan juga menyatu. Lihat deh, kalau di dalam rumah tangga sudah nggak ada keterbukaan soal keuangan dan hal-hal lain, maaf, hanya soal waktu. Ini bom waktu nih. Hanya soal waktu nanti akan meledak juga. Tanpa sadar ya, dorongan dari dalam alam bawah sadar istri akan berkata, aku juga udah gak dianggap kok. Kamu mana pernah ngomong tentang segala sesuatu kepada diriku. Keuangan gak terbuka, apa-apa gak terbuka. HP juga di-lock, dikunci. Takut banget aku baca ini itu. Gak ada keterbukaan sama sekali, aku kayak orang asing. Wahai bapak-bapak, ini sangat penting. Ketika Anda menikah, Anda tuh bersatu, menyatu. Dan ada suatu dasar yang sangat manusiawi dalam pernikahan adalah hormati, hargai, muliakan istrimu. Jangan sampai dia merasa nggak dianggap. Saya berikan contoh ya. Ada seorang ibu sharing kepada saya bahwa suaminya itu kalau ngasih uang ke adiknya, ke ibunya, ke bapaknya, selalu diam-diam. Tanpa ngasih tahu, tanpa berdiskusi, tanpa bertanya. Nah, sang istri merasa kayak nggak dianggap gitu loh. Beliau curhat kepada saya bahwa, Mas, kenapa sih suamiku itu harus diam-diam gitu loh. Seolah-olah kayak aku bakal larang, seolah-olah kayak aku akan melarangnya, akan tidak setuju. Padahal ya setuju-setuju aja, boleh. Kenapa harus diam-diam sih? Kenapa nggak diskusi? Kenapa nggak ngasih tahu? Padahal kan harusnya keuangan terbuka ya. Nah, ini mungkin bagi sebagian besar laki-laki mungkin dianggap bukan masalah dengan pembenaran bahwa lah itu kan ibu-ibuku, adik-adikku. Wajar dong aku kasih ke beliau, ngapain harus tanya istri? Ngapain harus ngasih tahu ke istri? Loh, ini udah salah nih. Jujur ya, saya harus ngomong bahwa banyak laki-laki yang sudah menikah nggak bisa jadi suami. Ilmu tentang persuamian, menjadi sosok yang baik sebagai suami itu mungkin belum dipelajari. Jangan mentang-mentang bahwa kita ini laki-laki yang katanya imam, yang harus selalu dihormati, lalu kemudian tidak menganggap istri, tidak melibatkan. Pemimpin yang baik, pemimpin yang punya transparansi, pemimpin yang melibatkan. Kita menjadi imam bukan berarti kita tinggi. Enggak, imam bicara kepemimpinan. Kalau Anda belajar di fakultas bisnis, ekonomi, dan manajemen, itu ada mata kuliah yang namanya leadership. Anda akan kaget bahwa di mata kuliah yang belajar leadership, kepemimpinan, di dalamnya ada teori tentang servant leader. Servant leader itu adalah pemimpin yang melayani, pemimpin yang menyetarakan dirinya kepada yang dipimpin. Ini sekaligus bagi Anda yang belum menikah ya, nona-nona, kalau di masa-masa penjajakan, masa-masa pengenalan, tolonglah lebih cermat ya. Jangan sampai udah tahu calonmu ini kayaknya egois, diktator, mau menang sendiri, memaksakan kehendak, lalu Anda ngotot lanjut nikah. Janganlah. Cinta harus dibarengin akal. Tolonglah, khusus Anda jangan lagi terjadi cinta itu buta seperti yang terjadi pada mbak-mbakmu, tante-tantemu. Di Anda sudah harus banyak belajar. Evolusi manusia makin hari makin belajar, makin update tentang apa yang boleh, apa yang tidak. Hal berikutnya yang sangat penting adalah jangan singgung
Jangan membuat istrimu merasa minder untuk yang kaitannya dengan aktualisasi diri, karya, karir, pekerjaan, keuangan. Saya berikan contoh sederhana ya. Saya pernah mendengarkan curhatan dari seorang ibu. Ibu ini kan berusaha untuk cermat mengatur keuangan, semua harus serba hemat, sumber daya yang ada harus dipakai dengan baik, dengan hati-hati, dengan cermat, jangan boros. Nah, istri itu menerapkan odol itu penggunaannya, pola penggunaannya dari bawah ditekan ke tengah, makin lama makin habis ditekan sampai ke atas. Supaya benar-benar kepake semuanya gitu kan, kepencet keluar semuanya. Nah, suaminya ini tipe yang agak random, nggak terlalu suka di bawah aturan atau hal-hal yang bikin repot atau jelimet gitu loh. Sesekali suami ngikutin aturan istri. Tapi kadang suami malah main pencet langsung dari tengah. Nah, ibu ini cerita, pernah suatu kali dia memberikan masukan kepada suaminya. Sayang, kalau pencet odol dari bawah ya, biar kepencet semua dari ekornya sampai ke kepalanya. Sehingga lebih hemat. Nah, suaminya mungkin lagi capek nih. Suaminya menjawab begini, repot amat, kan aku yang nyari duit. Ribet amat, banyak aturan. Nah, ini mungkin bagi sang suami kayak biasa. Bagi istri nggak biasa, ini sakit hati ini. Apa maksudnya coba? Coba bayangkan ya perasaan wanita ya. Seorang ibu yang mengambil keputusan untuk jadi housewife, untuk jadi ibu rumah tangga, membesarkan anak, menata rumah, sampai mengorbankan aktualisasi diri. Beliau rela nggak kerja, nggak meniti karir, nggak mengejar impian secara pribadi. Tidak aktualisasi diri lagi. Murni untuk mengabdikan diri pada suami dan anak. Tiba-tiba suami ngomong begitu. Kan yang nyari duit aku, gak usah ribet-ribet. Lah ini kan menyinggung ya. Adalah normal andai kata sang istri juga menjawab begini. Aku juga bisa kok kalau mau cari duit. Kan kamu yang larang aku untuk kerja. Emang cuma kamu yang bisa cari duit. Aku juga bisa. Aku lebih mau bisa kerja. Aku lebih mau bisa beraktualisasi diri di dunia kerja. Mau banget. Aku malah lebih mau beraktualisasi diri di dunia kerja. Mentang-mentang kamu yang cari duit, kamu bisa semena-mena ngomong gitu ya. Aku menyarankan kita semua pencet odol dengan cara yang benar untuk berhemat, menata keuangan justru untuk menghargai kamu, menghormati kamu. Kamu mungkin kerjanya capek sehingga harus kita cermat dalam menggunakan sumber daya. Jadi apabila suami sudah menyinggung soal keuangan, soal istri, soal aturan-aturan yang istrinya tetapkan yang sebenarnya tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, ini akan membuat istri merasa tidak berharga. Teman-teman, kalau Anda sempat, coba deh Anda ketik di YouTube ini, search kata kunci, sekolah suami, strip, kuliah psikologi. Juga cari video dengan kata kunci, sekolah istri, strip, kuliah psikologi. Ada 2 video yang Anda wajib nonton. Di situ saya paparkan panjang lebar, Anda harus nonton. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman, saya menemukan suatu metode terapi psikologis yang sangat luar biasa efektif dan efisien. Tapi saya mau cerita dulu ya, biar kita mengertinya runut, bertahap. Yang kita tahu kan kalau kita mau diterapi, kita konseling, itu kan kita harus ketemu dengan konselor nih. Adapun cara lain online via telepon misalkan, via WhatsApp call, via video call, via Zoom misalkan. Tapi saya menemukan satu metode yang benar-benar luar biasa, yang menurut saya, apalagi juga sudah dibuktikan, ini benar-benar paling tajam, paling efektif dan efisien. Kalau kita bicara efisien nih, bicara penghematan waktu, bicara penghematan uang atau biaya. Kita kalau ke konselor, ketemu tatap muka, nggak mungkin 1-2 kali selesai, pasti 3-4-5 kali. Nah, kadang nggak mempan. Kenapa? Bukan karena konselornya kurang hebat, bukan karena terapisnya kurang hebat, tapi situasi mood saat itu, situasi pikiran dan perasaan Anda saat itu. Beragam faktornya ya. Misalkan ketika Anda dalam perjalanan kena macet, lagi banyak pikiran, ada suatu kejadian di perjalanan, keadaan perjalanan yang sangat nggak nyaman membuat Anda jadi bad mood. Ketika tiba di klinik konselor, Anda tuh tidak nyaman, lagi nggak ada di situ, badanmu di situ tapi jiwamu nggak di situ. Faktor lain, misalkan ketika sampai ketemu dengan konselor tatap muka, ada hal-hal yang membuat Anda nggak bisa konsentrasi. Jemuran belum diangkat di rumah, mana lagi hujan nih. Tadi ada telepon dari mantan, bahas sesuatu yang
Anda jadi nggak enak, nggak nyaman. Ada kerjaan di kantor yang mengganggu, yang Anda harus membagi pikiran. Apalagi kadang Anda janjian dengan konselor, jamnya itu nggak banget. Nggak banget tuh artinya beliau jam kerja, weekday, di pagi, siang, sore. Sementara Anda juga kerja pagi, siang, sore. Dan Anda pun harus meninggalkan kantor, meninggalkan pekerjaan di jam kerja. Sehingga pikiran Anda terbagi nih. Anda ketemu konselor, Anda nggak konsentrasi. Banyak faktor ketika Anda akan dikonseling atau diterapi, Anda nggak berada pada mood yang cocok untuk subur di terapi. Saya pinjam kata subur ketika petani hendak menanam benih. Benih apapun itu, benih padi, benih buah, benih sayur. Dia butuh suasana yang mendukung. Tanah yang gembur, tanah yang subur. Ketika tanah itu kurang subur, nggak bisa untuk diberdayakan. Nggak bisa untuk ditanam sesuatu. Nggak bisa untuk ditanam tumbuhan atau tanaman. Saya menemukan suatu metode yang ketemunya itu tidak sengaja. Jadi gini ceritanya. Ada satu klien saya yang selama ini janjian sama saya nggak pernah ketemu waktunya. Pertama-tama janjiannya malam hari pas dia pulang kerja. Oke, saya siapkan waktu. Ketika udah siap-siap nih mau via telepon terapinya, via WhatsApp call waktu itu. Sorry Pak, nggak jadi ya, mendadak nih. Anak saya minta dampingi ngerjain PR gitu. Besoknya lagi, ya udah Pak, bisa nggak mungkin Sabtu atau Minggu aja ya gitu. Saya bilang Minggu saya nggak bisa, Minggu biasanya saya ada training sebuah kota, saya kan keliling 24 kota tuh. Ya udah Sabtu deh Pak, Sabtu sore, Sabtu pagi atau Sabtu siang, ya kita janjian akhirnya. Bu nanti jadi ya siang ya, ini Sabtu loh ini. Ibu bisa kan gitu. Oh sorry Pak, saya tiba-tiba keluar sama keluarga. Pokoknya singkat cerita, berkali-kali janjian terapi via telepon gak pernah bisa ketemu waktunya. Undur-undur terus. Sementara dia bilang via WhatsApp, teks, chatting. Sorry ya Pak, gimana ya? Aku tuh lagi urgent ya. Aku ada anxiety, aku ada harus anger management juga. Suka marah-marah, sering mood swing. Mau ngatur waktu kita susah sekali. Tapi aku butuh gitu loh. Ini pengaruh ke kerjaan, ke parenting. Pengaruh ke hubungan juga, relationship. Aku suka marah-marah gak jelas, suka mood swing. Kasian anak, kasian pasangan, kasian juga orang kantor. Gimana ya, ada solusi gak? Saya iseng-iseng bilang begini, gini aja deh. Ibu cerita panjang lebar via WhatsApp, cerita dulu panjang lebar, detail semua persoalanmu, kronologinya, sejak kapan mengalami, kira-kira karena apa pemicunya, apa yang Anda rasakan yang mengganggu selama ini. Cerita detail. Nanti saya coba buatkan rekaman terapinya, khusus untuk Anda. Jadi terapi ini nanti nggak bisa didengarkan kepada orang lain karena persis untuk Anda. Masalahnya persis spesifik Anda. Dan memanggilnya juga benar-benar subjektif, memanggil nama Anda. Personalized, customized, tailor-made. Masalahnya spesifik, suasana, kondisi, situasinya spesifik. Dan memanggil nama Anda pula. Ketika dipakai ke orang lain nggak bisa karena konteksnya berbeda. Pemanggilan namanya berbeda. Saya buatkan itu kurang lebih 1 minggu lebih. 8 atau 9 hari. Kenapa lama? Ya, Anda harus tahu ya, dunia editing tuh gak semudah yang kita pikir. Editing tuh gak gampang. Kita rekaman, lalu kita dengerin ulang mana yang kurang, nanti kurang ya harus ditambahkan, mana yang kelebihan yang harus dipotong, ada yang salah ngomong ya di-cut. Kalau sudah ya didengar ulang lagi. Ada yang terlewat gak tadi? Ada kesalahan yang terskip gak? Oh ternyata ada yang terlewat, kesekian harus di-cut, harus diedit, harus direkam ulang di bagian tertentu, disisipkan. Oh, nanti mixing. Ada lagi proses namanya rendering. Ini orang-orang teknik ngerti lah. Orang editing. Ini sekian lama gitu loh. Kalau orang yang memang dia nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada kegiatan lain, dia dari pagi sampai malam mungkin selesai ya. Tapi karena saya juga kadang yang ngedit sendiri tuh luar biasa berhari-hari karena harus ditinggal, besok kerjaan lagi, lusa nyambung lagi. Nah memang belakangan kalau memang urgent saya suruh orang yang ngedit tuh. Mohon maaf membayar jasa orang lain aja yang bantu editin. Nah sehingga gini, singkat cerita begini teman-teman. Kalau Anda ada punya suatu persoalan psikologis, entah fobia kecoa, trauma akan sesuatu, punya mental block, mudah jatuh cinta, ingin anger management karena Anda mudah marah, mudah tersinggung, mood swing, insomnia, punya mental block tertentu, merasa nggak pede, merasa insecure, suka nunda pekerjaan, takut mengambil keputusan,
ada nyeri-nyeri nggak jelas di badan yang penyebabnya dari psikologis, yang kata dokter setelah konsultasi, dokter bilang ini bukan biologis nih tapi psikologis nih, dari pikiran nih, dari perasaan nih. Anda mengalami krisis identitas diri, mudah jatuh cinta, susah jatuh cinta, suka marah-marah sama orang rumah, sering negative thinking, mengalami masalah inner child. Apapun masalah Anda, kalau Anda benar-benar ingin bisa sembuh, ingin bisa pulih, saya menawarkan Anda ikut metode ini. Metode ini sangat menghemat uang Anda. Karena faktanya beberapa klien saya yang sudah, sebelumnya sudah terlanjur ke beberapa, saya sebut provider ya, saya nggak enak menyebut profesi. Ke beberapa provider, sudah berkali-kali sesi, sudah habis belasan juta. Dan tidak ada hasil. Mending meringan, ini tidak ada hasil sama sekali. Dengan metode ini yang saya buatkan, yaitu terapi khusus yang direkam untuk kebutuhan persis detail yang dia alami, itu dia mengalami perubahan yang dahsyat sekali. Ibaratnya begini ya, bayarnya cuma 1 kali, diterapinya intensif, sampai jadi loh, sampai ada perubahan loh. Karena begini, Anda harus tahu tentang dahsyatnya sugestologi. Sugestologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sugesti. Sugesti-sugesti yang redaksinya tepat, yang dibuat sesuai dengan kebutuhan psikologis Anda, kalau didengarkan pada waktu dan keadaan mood yang tepat, itu akan terukir masuk ke alam bawah sadar dan boom, terjadi sesuatu. Sama seperti gini loh, kita kalau nasihatin seseorang, nasihatin anak misalkan, waktu dia lagi gak terbuka hatinya, gak akan mempan. Harus tunggu gelombang alfa, gelombang theta bahasa ilmiahnya. Harus tunggu kondisi yang tepat, alam bawah sadarnya terbuka. Ya, tanpa Anda sadari, Anda juga mempraktikkan ini. Seringkali kita kalau mau ngomong sesuatu ke seseorang, entah ke bos, ke keluarga, atau ke siapa, kita pasti tunggu waktu yang tepat kan? Kita sering mengalami situasi di mana kita dengan keluarga, kita dengan beberapa teman kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Kita bisik-bisik nih kepada teman atau keluarga kita. Kita ngomong ini yuk kepada beliau. Dan teman atau keluarga kita mungkin akan berkata, jangan sekarang, gak tepat waktunya. Nanti aja tunggu dia tenang. Sekarang kalau ngomong percuma nih. Nanti sore atau nanti malam ketika moodnya lagi oke, dia lagi tenang, kita ngomong mungkin akan lebih mempan, akan lebih masuk. Nah, ini sudah hal yang klasik ya, bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu, lihat mood, lihat keadaan, tergantung kondisi perasaan. Apalagi terapi. Terapi itu harus pada keadaan yang tepat, kondisi mood yang tepat. Teman-teman, ini sangat luar biasa ya. Terapi-terapi yang Anda akan terima, Anda dengarkan, kalau kondisi moodnya lagi pas, waktunya lagi tepat, wah itu benar-benar masuk ke dalam, termasuk ke dalam jiwa kita dan terjadi sesuatu perubahan yang luar biasa. Anda harus coba. Nanti Anda mendaftar, ini nomor panitia, Anda WA dulu, WA dengan format nama pagar terapi khusus. Ya, nanti akan dibalas oleh panitia, administrasinya, persyaratannya, prosesnya bagaimana. Nah, nanti setelah Anda register, Anda akan dapat nomor HP pribadi saya, benar-benar konfidensial, rahasia. Anda ceritakan detail semuanya. Kalau ada yang kurang, saya akan tanya balik. Ini kurang nih, ini mohon diperdalam, ini kisahnya, ini mengapa bisa begini. Saya akan perdalam, saya akan pertajam. Sampai detail banget. Dan keluhan Anda apa, sasarannya apa, inginnya gimana, ingin mencapai apa, ingin keluar dari masalah apa, ingin sembuh dari persoalan psikologis apa. Nah, setelah itu kita sudah rampungkan, oh akar masalahnya udah ketemu. Oh begini, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda butuhkan sudah nyata. Kita sudah pertajam sasaran yang Anda ingin kejar, kebutuhan yang ingin Anda capai. Ingin percaya diri, ingin punya mood yang bagus, ingin sembuh insomnianya, ingin berdamai dengan inner child, ingin jadi orang yang lebih positif, ingin lebih sehat, apapun kebutuhan Anda, kita akan definisikan bersama. Nah, setelah itu mohon tunggu ya, paling cepat 1 minggu. Saya akan buatkan terapi khusus untuk Anda.
Nanti begitu jadi, saya akan emailkan ke alamat email Anda tinggal download ke HP berupa MP3 formatnya. Nah itu Anda dengarkan ketika Anda rileks di malam hari. Ini akan sangat efektif karena kalau Anda ke konselor, Anda pas berjumpa empat mata belum tentu mood Anda cocok saat itu. Belum tentu mood Anda pas di saat itu. Bisa jadi mood Anda lagi nggak mendukung. Nah kalau sudah ada terapi khususnya, sudah ada di HP-mu, ini sangat bisa kita atur. Anda lagi rileks nih, lagi nyaman, lagi tenang di malam hari menjelang tidur. Anda dengarkan saat itu. Karena sangat jarang ya ada konselor atau terapis yang mau berkenan menterapi Anda di saat malam hari. Karena beliau juga butuh istirahat gitu loh. Di malam hari biasanya mereka nggak kerja. Dari klien-klien saya yang sudah memanfaatkan jasa ini, metode ini, benar-benar pemulihannya, kesembuhannya itu benar-benar luar biasa. Sangat cepat. Karena memang terapi-terapi itu, sugesti-sugesti itu yang persis khusus mengena ke persoalan pribadinya, masuk di saat yang pas. Malam hari ketika udah ngantuk, alam bawah sadar terbuka, sugesti-sugesti itu, program-program terapi itu masuk ke alam bawah sadarnya dan membetulkan, memperbaiki apa yang memang harus diperbaiki. Hasilnya begitu cepat. Jadi bagi Anda yang berminat, rasakan manfaatnya. Bayangkan Anda bisa keluar dari mental block, dari belenggu persoalan-persoalan psikologis dengan terapi yang sangat simpel. Anda bisa mendaftar, segera WA nama pagar terapi khusus ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Bagi Anda yang ingin keluar dari rasa minder, mental block, insecure, ada konflik inner child, insomnia, anxiety, psikosomatik, negative thinking, apapun, dan lain-lain, segala persoalan psikologis lainnya. Buktikan dan rasakan sendiri manfaatnya. Betapa efektifnya metode ini. Sesuai dengan kebutuhan Anda, dan Anda akan dengarkan secara berkala melalui HP Anda. Ketika selesai diproduksi, formatnya MP3. Itu luar biasa mengena. Anda akan rasakan masuk program-program positifnya ke alam bawah sadar Anda. Terima kasih, sampai jumpa.